told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini dengan suara yang agak esek-esek basah ini, izinkan The Brondol menjawab dan menjelaskan kepada sahabat The Brondol yang bertanya, yaitu adalah Pak Pendi tolong jelaskan mekanisme pemupukan atau urutan pemupukan dengan menggunakan prinsip odrum. Odrum itu adalah sebuah singkatan dari pupuk-pupuk yang kita gunakan sesuai dengan urutannya. Bahwa O yang dimaksud adalah organik, D adalah dolomit, R adalah rock fosfat, O apa namanya O itu adalah urea, kemudian M itu artinya adalah MOP ataupun KCl, dan B odrom belakangnya B adalah boron. Ini adalah sebuah singkatan yang untuk mempermudah memahami di dalam urutan pemupukan, bahwa pemupukan kelapa sawit adalah kenapa harus urutan, selalu sampaikan The Brondol, adalah untuk menanggulangi atau untuk mencegah terjadinya antagonistik yang mungkin terjadi di dalam pemberian pupuk ini sendiri, sehingga pemberiannya wajib dijeda antara satu pupuk dengan pupuk yang lain. Kemudian bahwa odrom ini juga dengan tujuan dasarnya adalah selain antagonistik adalah untuk untuk menanggulangi ataupun mencegah terjadinya selain antagonistik adalah terjadinya penggumpalan yang mungkin terjadi jika memang dijadikan satu, sehingga harus ada urutan-urutan inilah. Urutan-urutan ini sebenarnya berdasarkan penjelasan dari seorang guru saya, yaitu Pak Muhayyad, bahwa minimal adalah 2 minggu mulai dari pupuk satu ke pupuk yang lain. Yaitu yang kita akan jelaskan dulu yang dimaksud dengan tujuan dasar odrom ini sendiri, bahwa O itu adalah organik. Nah, organik ini apa saja? Bahwa pupuk organik yang bisa kita gunakan untuk tanaman kelapa sawit ya banyak banget. Mulai dari kotoran hewan, mau ayam, kambing, sapi, ya monggo saja. Kemudian kompos ya bisa saja. Kemudian dari limbah kelapa sawit ya bisa, yang misalnya kita mau pakai janjangan kosong atau JJK atau jangkos, atau misalnya kita menggunakan solid basah ya bisa. Ini bisa digunakan untuk penggunaannya. Lah, penggunaan organik ini pada dasarnya adalah bagaimana merangsang pembentukan akar jauh lebih baik. Dengan menggunakan organik yang dengan jumlah yang signifikan, maka pori-pori tanah akan menjadi jauh lebih baik, atau perbaikan pori-pori tanah itu akan menjadi baik, dan aerasinya juga akan menjadi baik, dan perkembangan akar akan jauh lebih baik sebenarnya. Lah, apakah mungkin banyak orang yang bertanya juga, apakah organik ini juga bisa menggunakan organik tablet yang mungkin banyak produksi di beberapa CV yang mungkin, ya saya bilang bisa saja digunakan, karena tidak semua daerah ada kotoran hewan yang mungkin bisa dibeli ataupun janjangan atau limbah pabrik yang bisa digunakan, tidak semuanya tersedia. Kemudian setelah perangsangan akar itu berjalan dengan baik, maka kita selama 2 minggu atau 1 bulan kita bisa menggunakan, yaitu adalah D, adalah dolomit. Dolomit memiliki rumus kimia adalah kalsium magnesium karbonat, sehingga tujuan dasar dari penggunaan dolomit itu ada 2. Yang pertama adalah untuk menaikkan pH tanah dengan kadar CaO yang kurang lebih 30%. Kemudian ada MgO-nya itu adalah sekitar 18-22% yang digunakan untuk memberikan magnesium di dalamnya ini. Kemudian di penggunaan dolomit ini secara di lapangan, bahwa ketika diberikan dolomit maka ini akan memberikan kondisi pH atau keasaman yang mendekati netral, karena ketika tanah itu sendiri dalam kondisi yang netral, maka unsur hara itu berada dalam kondisi yang siap tersedia. Kalau dalam kondisi pH yang rendah, maka unsur hara itu tidak dalam kondisi siap untuk diserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kemudian setelah dolomit bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, itu kita menggunakan selanjutnya adalah rock fosfat. Lah, rock fosfat ini adalah pupuk fosfat yang berasal dari batuan, begitu juga dengan dolomit, dengan kadar yang ya kurang lebih 28% P2O5, yang relatif slow karena dia terbuat dari batuan. Lah,
rock fosfat ini juga akan memberikan sebuah pembenah tanah. Dolomit membenah tanah, rock fosfat juga membenah tanah. Pemberiannya walaupun dia agak lambat, tapi kalau untuk gambut akan jauh lebih bagus menggunakan rock fosfat karena asam-asam organik yang akan mempercepat laju penyiapan unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit akan jauh lebih cepat di daerah gambut kalau menggunakan rock fosfat. Kalau menggunakan TSP atau SP36 itu ya kalau di gambut tidak pas ya itu. Kemudian setelah dolomit ke rock fosfat adalah 2 minggu sampai 1 bulan. Baru yang selanjutnya adalah menggunakan urea sebagai sumber nitrogennya. Urea dengan kadar 46% nitrogen maka memberikan unsur hara nitrogen yang cukup signifikan bagi perkembangan tanaman kelapa sawit. Kemudian apakah boleh sih Pak Pendi pakai ZA? Ya boleh saja sebenarnya, tapi kembali lagi ZA dengan kadar 21% saja nitrogennya dengan sulfurnya 24%, terkadang memberikan reaksi yang agak asam sehingga kalau untuk gambut menurut saya adalah tidak tepat. Itu walaupun banyak orang yang meyakini kalau gambut harusnya pakai ZA Pak Pendi supaya tidak rebah, dan bagi saya itu tidak benar. Itu sehingga lebih bagus menggunakan urea. Kemudian setelah pakai urea, ke pupuk selanjutnya adalah KCL dengan jeda waktu adalah 2 minggu sampai 1 bulan. Itu kemudian urea ke KCL. Kemudian KCL ini memiliki kadar 60% K2O. Lah K2O ini jangan kaget. Karena setiap pelatihan saya ketemu dengan petani, saya tanyakan namanya KCL itu warnanya apa. Rata-rata jawabannya adalah merah. Padahal sebenarnya tidak. KCL itu warnanya tergantung mereknya. Dimana bahwa ada yang warnanya putih, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya pink, ada yang warnanya ini. Yang mana bahwa jeda waktu 2 minggu ini memberikan kesempatan biar tanaman kelapa sawit tidak terlalu ngoyo, karena kalau misalnya urea sama KCL itu dicampur boleh nggak sih Pak Pendi? Ya boleh, tapi dengan misalnya sekali tabur 1,5 kg urea dengan 1,5 kg KCL, maka kerja tanah akan lebih berat, sehingga lebih bagus dibagi 2 dan diberikan jeda waktu supaya peresapan urea resap bereaksi menjadi unsur hara yang disiap tersedia. Nanti KCL-nya untuk menyediakan kalium itu atau unsur K2O-nya itu menjadi ion K+ itu juga tersedia itu ini karena balik lagi bahwa jeda waktu ini memberikan kesempatan sebenarnya untuk bekerja reaksi di dalam tanahnya itu supaya faktor hilangnya lebih sedikit gitu. Kemudian setelah KCL maka kita bisa menggunakan unsur hara mikro. Lah unsur hara mikro yang ada dibutuhkan tanaman kelapa sawit yaitu adalah untuk mineral adalah boron. Pupuk boron kemarin juga ada yang nanya nih Pak Pendi, ini pupuk boron bukan? Saya jawab bukan. Pupuk boron yang dimaksud dengan dosis 50-100 gram itu adalah pupuk boron dengan kadar B2O3-nya itu adalah 46%. Mereknya banyak, ada Borogen 46, ada juga merek Tawon, ada juga merek Daibak, ada juga Evermark dan sebagainya yang sekarang banyak merek dagangnya itu ya nggak masalah. Yang penting kadarnya rata-rata adalah 46% B2O3 yang dosis anjurannya adalah 50-100 gram. Ini untuk mineral cuma cukup boron saja. Tapi kalau untuk gambut selain boron juga memerlukan Cu. Lah Cu ini kita bisa menggunakan 2 jenis. Bisa menggunakan CuSO4 atau CuEDTA. Kalau harganya ya jelas mahal CuEDTA. CuEDTA jauh lebih mahal. Dan penggunaannya CU ya sama, hanya 50 gram saja per tahunnya. Kalau CuEDTA kita mungkin hanya butuh 20 gram saja ya, itu karena kadarnya juga beda. Sehingga urutan-urutan inilah yang nanti memberikan kesempatan bagi tanaman kelapa sawit penyerapannya lebih efektif, mengurangi sekali lagi bahwa urutan ini adalah mengefektifkan reaksi, kemudian meminimalkan faktor kehilangan, dan yang paling penting adalah memberikan kesempatan bagi unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita akan bereaksi dan tersedia lebih baik di tanah dibandingkan dicampur-campur, diulek-ulek jadi satu. Itu lebih bagus dijeda seperti ini Pak Pendi. Tapi kan, nah mesti jawabannya gitu, tapi kan kalau ngupah orang mahal nih,
Jadi apakah boleh dicampur? Kalau seandainya sahabat The Brondol mau mencampurnya, saran saya kalau dibilang mencampur atau sendiri-sendiri, jawabannya adalah bagus sendiri-sendiri. Tapi kalau seandainya mau mencampur, maka campurlah sejenis. Dolomit dicampur dengan rock fosfat, yang monggo saja. Urea dicampur dengan KCl, yang monggo saja. Tapi jangan dibulet-bulet jadi satu. Itu adalah penjelasan dari The Brondol. Itu yang harus saya sampaikan kepada sahabat The Brondol semuanya. Jangan sampai kita gagal paham. Masih banyak orang-orang yang relatif, wah Pak Pendi nggak usah nyampur aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, mau pupuk-pupuk jenengan sendiri juga nggak masalah. Cuma bahwa yang namanya urutan pupuk dasarnya adalah itu, mengurangi faktor kehilangan, kemudian mengefisiensi penyerapan jauh lebih bagus dan memberikan kesempatan reaksi antar unsur hara itu adalah masing-masing. Sehingga ini yang harus dipahami dalam sistem Odrum itu sendiri. Dan yang paling penting sahabat The Brondol adalah bahwa nanti di next konten mungkin besok adalah menjelaskan berkaitan dengan kalau seandainya wilayah kita tidak ada pupuk organik seperti kotoran hewan, ayam, sapi, kambing, kemudian ada juga mungkin tidak ada janjangan kosong dan solid Pak Pendi. Kalau ada pupuk padatan, bagaimana menilai pupuk padatan itu lebih bagus? Saksikan di konten besok yang akan saya jelaskan. Seandainya memang ada produk yang menampilkan tabel. Tabel ini maksudnya apa? Saya saksikan di next The Brondol untuk hari selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf karena kondisinya memang panas dan kondisinya kurang fit, tapi kita harus selalu semangat dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya, Anda, dan semuanya, dan mendekap kita dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.